Hai guys, ketemu lagi bareng. Belum ketemu lagi sih, baru pertama kali nih gua di Podskuy. Podskuy ya? Nama programnya aja gua kagak tahu. Baru pertama kali kita ketemu di Podskuy bareng gua Tora. Kenapa ada gua di sini? Karena julukan gua kan El Dominal. Doyan minum alpukat. Jadi di sini emang ada nih kayak gini-ginian nih. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang aduh, kalau dibilang apa, gua ngefans, gua kesel juga sama dia. Nah, ini kita panggil siapa nih? Benhart apa boleh nggak gua panggil Abeng? Boleh dong. Boleh kan? Boleh. Soalnya gua orangnya sopan. Nah. Gua kalau ke restoran Jepang aja minta teh aja gua minta rosa. Asik. Karena belum akrab. Kalau udah akrab gue panggilnya Ocha. Iya. Masuk. Lumayan ya. Perpanjang kuy. Boleh. Ini ya ada jagoannya Never to Live is Benhart Suryaningrat alias Abeng. Ya. Apa kabar Beng? Baik dong, baik. Tadi gue bilang Abeng nih the person I love to hate gitu ya. Kenapa? Karena gue tuh berkali-kali tuh dulu follow Instagramnya Never to Live is, terus gue unfollow. Gue follow lagi, gue unfollow gitu. Kenapa? Karena gue seneng banget beberapa karya dia di sepatu yang AJ1. AJ1 tuh digambar sama dia tuh bener-bener jadi, waduh. Ini banyak pengennya nih gue nih, banyak BM-nya nih, anak gue 5, satu sekolah keluar negeri, begila hidup gue susah nanti kalau belanja sepatu terus akhirnya. Tapi sekarang gue udah follow lagi. Udah follow lagi. Iya, thank you ya Beng. Sama-sama. Beng, Yap. gue udah lihat di YouTube tentang beberapa perjalanan hidup, nanti kita omongin di sini juga. Yap. Yang gue pingin tahu itu, waktu kecil, waktu SD, di halaman paling belakang lu itu lo gambar apa sih? Gambar Subasa kayaknya zaman itu. Zaman-zaman lu Subasa ya. Udah langsung gambar Subasanya. Gambar Subasa. Kan emang lu suka itu manga ya? Masuk manga gak sih? Gue tuh sebenarnya lebih interest gambar manusia sih, gambar portrait, gambar karakter termasuk. Jadi memang interestnya lebih kepada sesuatu yang realistik gitu. Okay. Tapi walaupun bergeraknya dari waktu itu karena gue suka nonton kartun juga kan. Tapi memang gue interestnya tuh bikin wajah gitu. Kadang kalau gue lagi di sekolah aja di kelas, guru gue lagi ngajar nih, gue sering gambar-gambar gitu. Nanti lu gambar gurunya? Gue gambar nih. Terus gue kasih lihat teman-teman, lu tau gak siapa? Wih Pak ini woy gitu. Pernah nggak gurunya tahu? Tahu, akhirnya tahu. Jadi terus dia marah nggak? Kalau marah bego tuh. Enggak marah. Kan digambarin kan keren kan. Wah, gue banyak nih, banget gitu. sih. Ya di setiap misalnya IPS nih, ya ada gambar guru IPS-nya. Jadi macam-macam di setiap pelajaran kayak gitu. Terus pernah nggak lo gambarin, maksudnya menyatakan cinta melalui gambar? Pernah. Ada bini gue termak. Ya kan nggak apa-apa dong, ya kan? Nggak apa-apa, bini gue juga ada, tapi di rumah. Pernah kayak gitu pernah gitu. Apalagi yang pernah lo lakuin sama gambar yang kita perlu, yang orang lain tuh belum tahu sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya kalau gambar-gambar porno. Pernah. Karena kan di kuliah gue diajarin juga kan gambar anatomi dan modelnya itu memang telanjang gitu karena ya kita diajarin buat ya memang buat gambar anatominya kan biar lebih mengenal gitu segala macam, tapi ya bukan porno juga gitu kan. Itu waktu kuliah. Waktu SD lu pernah waktu gambar SD, anatomi? Gue paling sering disuruh gambar sama guru ke depan. Misalkan gambar ya biologi, gue gambar apa, binatang apa, terus tanaman apa kayak gitu-gitu sering gambar. Terus kalau geografi tuh suruh bikin peta karena gambar gue paling aktual gitu, bener gitu bentuknya kayak gitu-gitu sih. Itu detail-detail kayak gitu tuh yang susah setengah mati sebetulnya sih. Amat, gue tadi kita belum kelar ngomongin masalah anatomi. Yap. Itu mereka masih jadian nggak ya sekarang? Siapa? Ana sama Tony. Agak kurang. Tapi minimal saya berusaha. Ana sama Tommy. Gue juga pernah nih dulu nih. Gue waktu kuliah, gue dikirim ke New Zealand. Selandia Baru. Gue masuk lagi ke SMA. Jadi gue udah lulus SMA, gue pernah kerja di Jakarta, kirim ke luar negeri, gue balik lagi ke SMA. Nah di SMA itu gue suruh pilih pelajaran-pelajaran. Salah satunya yang gue pilih pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran menggambar. Wah, gue pikir gambaran gue tuh udah paling keren. Kita gambar gaya-gaya Pak Tino itu tuh yang Gunung 2. Terus ada jalanan miring, padi. Iya kan? Terus kadang ada bebek lewat sama burung. Mataharinya ngintip dari awan. Ternyata gambar teman-teman gue yang di sebelah gue
itu detail, gua rasa gambarnya kayak lu gitu deh gayanya deh. Bisa. Detail yang bener-bener diarsir pakai jempol gitu tuh gambarnya tuh. Oh iya benar-benar. Gila, itu tuh gue pertama kali ngeliat, wah sakit nih, kok ada orang kayak gini. Akhirnya gue belajar gambar. Dan gue nggak bisa sampai sekarang. Tapi sebenarnya kalau gue boleh cerita, biasanya orang yang jago gambar lah gitu. Mereka tuh biasanya nggak doyan ngobrol, nggak bisa ngobrol gitu. Orangnya lebih pendiam. Karena gue juga dulu nggak bisa buat ngomong sama orang gitu. Lebih pendiam. Gue tuh lebih sering mengekspresikannya ya lewat gambar kayak gitu sih. Yang lu gambar biasanya apa yang lu pengen ceritain aja, apa yang lu pikirin, gitu. Biasanya lebih kayak gitu sih. Lu marah sama keluarga lu gambar gitu. Gambarnya gitu. Iya kan banyak tuh kalau kita nonton film-film horor kan gambar yang merem pisau-pisau gitu, gambar hantu. Waduh, bukan dong. Beda. Itu salah. Hantunya begitu lagi yang digambar. Aduh. Pernah nggak lu bikin apa kayak komik, satu bendel gitu, komik bercerita gitu? Kalau komik nggak pernah, karena harus ada narasinya sih ya. Itu lebih susah sih. Jadi emang sebenarnya ya gambar itu ada levelnya masing-masing sih. Itu ada level interestnya masing-masing juga. Tapi kalau memang di komik, gue kurang interest di komik. Gue tuh lebih suka yang tadi gue bilang, bikin portrait, bikin wajah gitu. Jadi gue belajar dulu bagaimana caranya gue bisa gambar semirip mungkin kayak foto banget gitulah. Sampai akhirnya gue berada di level udah bisa gambar seperti itu. Terus gue kayak, ya kalau gambar kayak foto gini, kenapa gue gambar gitu? Kenapa gue fotonya gue cetak gitu kan? Baru akhirnya gue belajar buat cari style gitu. Makanya akhirnya gue bisa dapet style, bisa dapet warna-warna gue kayak gini. Akhirnya ya karena tadi. Jadi gue pelajarin dulu sampai gue bisa bikin realis. Baru setelah itu gue cari stylenya kayak gitu. Apa yang membedakan gambar gue dengan orang lain? Yang gue balik lagi masih kecil ya, nggak apa-apa ya. Yang paling sering lo gambar waktu kecil tuh apa? Selain si Subasa. Pasti Subasa ya, lo seneng Subasa. Ya, anatomi nih, bikin mata, bikin hidung, cara bikin hidung yang bener, bikin mata tadi, bikin mulut, bibir, segala macam. Jadi kalau ngelukis gitu. Orang kayak Teguh Karya, bukan dong. Siapa kalau pelukis itu siapa? Avandi gitu. Bisa dong berarti. Bisa, tapi itu juga levelnya udah dewa banget gitu. Dan itu memang apa ya? Ininya imajinasinya harus jalan banget sih, harus jalan gitu. Karena tadi balik lagi, tapi di balik semua karya lukisannya pelukis keren itu pasti mereka punya basic ya, anatominya harus benar. Kayak bikin orang nggak boleh tiba-tiba tangannya panjang banget kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, di sini ada Abeng karena ada Johnny Walker. Kenapa Abeng ketemu Johnny Walker di sini? Karena di sini ada namanya Johnny Walker Editions Black Label dan Gold Label yang merupakan kolaborasi spesial antara Johnny Walker dan Heart 13. Yes. Karena gue belum minum, jadi bahasa Inggrisnya masih begitu. Biasa kalau udah minum, was. Tapi keren banget ini. Gimana ceritanya lo bisa membuat seperti gini nih? Apakah lo minum dulu? Maksudnya idenya lo minum dulu. Dia kan Johnny Walker kan biasanya yang setahu gue dari dulu tuh cuman orang jalan kaki pakai baju Inggris kalau nggak salah. Iya, kayak gini. Oh, ini dia. Striding Man. Ini kan ada. Iya. Apa namanya? Striding Man. Tuh, dibikin gini lagi sekarang tuh, guys. Ini sebenarnya lebih ke perjalanan gua sih. Oh iya. Iya, dengan segala lika-liku kehidupannya. Ini sama nggak? Sama ya? Sama. Oke, kita saling mengamati ya. Ini apa ceritanya nih kalau lo boleh ceritain? Jadi kan kalau ya burung ini maksudnya dia kan nggak maksudnya nggak di satu tempat aja kan, dia berpindah segala macam. Terus juga di sini ada mermati kan selalu menyampaikan pesan gitu kan. Dulu kan menyampaikan pesan gitu. Jadi makanya di sini gue gambarinnya kayak perjalanan gue sebagai seseorang yang kayak gue menembus batas gitu kan segala macam, dan gue juga menyampaikan beberapa pesan bahwa orang kayak ya lu bisa, maksudnya lu dari bukan siapa-siapa lu bisa jadi siapa-siapa kalau memang lu konsisten, lu ngerjakan atas dasar ya kecintaan lu, kesukaan lu dengan hal apapun itu gitu. Jadi sebenarnya lebih ngegambarin itunya aja sih. Tapi warnanya bunga Johnny Walker banget sih kalau gue bilang ya, setahu gue ya. Setahu gue gitu. Johnny Walker tuh gue tahu minuman ini udah dari gue kecil. Terus botolnya ya apa ya begitu aja gitu loh. Tiba-tiba dengan warna-warna begini, ini apa nih yang bikin ini lo? Warna style gue banget sih, kayak jam gue warnanya juga kayak gini, ini juga custom juga maksudnya. Jadi memang warna-warna gue tuh yang kayak gini banget lah gitu, cyan magenta yellow yang gue pakai. Dan biasanya beberapa karya gue tuh kalau kena UV lamp itu bisa nyala. Akan nyala kayak gitu. Gue mau nyombong tato gue tapi tato gue jelek banget. Aduh. Juga dari selain ini tuh katanya ini juga gelasnya juga dibikin juga nih. Iya, ada gelas, ini ada beberapa juga merchandise. Iya, ada merchandise. I love merchandise. Ada tas. Wah. Nah, ini ada
5 panel cap. Wih, ini boleh dong hak milik dong. Boleh dong. Akhirnya gue punya barang dari Never to Lapis. Nih, kalau anak boleh nggak ditekuk? Boleh. Itu kayak anak hardcore jadi. Celangap. Celangap tuh. Iya kan? Ganteng nggak? Lumayan ya? Kurang ya? Kasih tau gue dong! Oke. Jadi tadi ada topi. Yap. Tote bag. Kaos nggak ada kaos. Ada juga. Triple XL. Triple XL. Gua tuh mau yang homey gitu gayanya. Nggak ada kaosnya. Lagi sablon. Nggak apa-apa, lo kirim gambarnya aja. Iya. Di samping rumah gua sendiri. sablon 30.000. Bisa gambar muka lagi. Waduh, seneng banget gua. Penonton, seperti yang Abeng bilang tadi, untuk selalu melampaui batas dan be the walkers. Wah. Oke penonton. Penonton. Hey. Percuma dong, ada botol, masa kita nggak tahu isinya, bener nggak? Iya kan, harus kita coba. Tadi ada yang ngasih tahu katanya botol yang black ini lebih mantap. Tapi gue nggak percaya. Gue mau yang lebih sangar. Gue mau yang gold. Kita coba yang gold, oke? Siap. Setuju? Setuju. Kalau anak lama minum begini nih. Wah. Nggak ngerti gue maksudnya apa. Cuman kebiasaan aja. Wih, buka botolnya juga gampang, guys. Kita coba dulu nih, guys. Apakah rasa Johnny Walker ini masih sama dengan rasa-rasa dia waktu gue coba dulu. Wah, selamat. Selamat. Kalau gue bilang masih kecil kan nggak boleh ya. Kita coba dikit. Abang udah pernah nyoba? Udah dong. Udah pernah nyoba ya? Gue coba nih. Emang galak sih yang ini. Asli galak nih. Suka saya. Lo nggak mau coba? Boleh. Boleh. Mau yang ini apa yang black? Gue coba juga yang black. Siap. Rasanya tuh ada apa ya? Woodnya berasa wood. Tiger Wood ya. Rasa kayunya berasa. Ini kayaknya emang udah disimpan lama nih. Jadi alkoholnya juga berasa makpiar gitu loh di kepala gua. Terus apa ya? Tuh, estimasi 1820. Gila, kita aja belum lahir, guys. Nah, kita coba yang black sekarang. Kok ada bunyi-bunyinya? Spray paint. Oh iya benar. Kita cobain yang ini nih. Ini nge-cheers aja gitu. Oh, dia kayaknya lebih pintar dari gua nih. Emang beda sih guys. Kalau mau ya beli dua-duanya sih. Lebih baik beli dua-duanya. Tapi kalau gue sih ini lebih jagoan. Lebih jagoan. Tadi ada nama lo juga katanya High 13. Heart 13. Heart 13. Yeah, What? Why Heart 13? Why Heart 13? Udah dua selakin. Why Heart 13? Sebenarnya nama asli gue kan Bernhard gitu kan. Yeah. Jadi kalau di graffiti itu ya lu gak bisa pakai nama asli gitu karena kan dulu pasti gue ada nick ya. Karena gue dulu bombing, jalan coret-coret di jalan maksudnya dengan Kabur kalau pakai nama asli ketahuan gitu kan gampang dicari. Jadi sebenarnya ya pakai nama alias itu biar kalau coretan gue tiba-tiba di mana nggak orang nyarinya susah gitu. Jadi Bernhard, Hardnya gue pindahin ke depan. Tertinnya itu sebenarnya inisial B. Oh, gitu. Ditarik, keren. Gitu. Wah, keren. Dulu sebelum Hard 13 gue pakainya namanya Bang. Tapi ketahuan banget karena nama panggilan gue kan Abeng. Dulu temen gue ada yang ngasih suggestion ini nama. Kenapa nggak lu pakein aja si Hard 13 ini gitu. Akhirnya gue pakai sampai sekarang. Sama kayak gue. Apa nih? Coba. Gue itu nama gue Tora Sudiro. Tapi banyak orang manggil gue Ora Sudi. Ora Sudi. Karena T Ora Sudi Ro.
Theo Prasetyo. Atau banyak juga orang manggil gue Asu. Asu Karena Thor, Asu, Biro. Dan gue gak marah, gue malah bikin kaos gambarnya Asu, keren. Orang lain kan wih kasar gitu. Kalau gue malah seneng dipanggil Asu. Oke. Wah, sudah mulai goyang guys. Enak sekali nih. Tadi kita balik lagi nih. Mau cerita tentang perjalanan hidup lu dong. Ya. Ya kan, dari awal. Oke. Dari masih embrio. Dari masih embrio. Panjang nih kalau diceritain. Iya. Nah, jadi emang dari kecil gue suka gambar lah pokoknya. Iya. Terus kalau gue doyan custom, gue mulai fokus ke gambar di sepatu. Iya. Jadi memang dari kecil gue udah suka gambar. Terus di SMP kelas 2 itu 2005 kalau nggak salah, 2005 itu gue ngeliat ada orang nih gambar di pinggir jalan. Pilokan gitu, Iya, gue jalan pulang sekolah kok, kok gambar pakai cat semprot apaan nih gitu. Dan itu hampir kayak gue tiap beberapa minggu sekali ketemu dia tuh orang. Sampai akhirnya gue kan naik jemputan sekolah. Sampai akhirnya gue nggak naik jemputan, gue turun di tempat dia lagi gambar, gue tanya-tanya lah. Akhirnya gue kenalan jadi temen. Nah diajak lah sama dia keliling-keliling. Itu di Jakarta? Di Jakarta. Sekolah gue kan di Jakarta Selatan, Cianjur. Nah, jadi diajak jalan-jalan, coret-coret segala macem. Nah, akhirnya gue tahu kalau ini namanya graffiti. Terus tadi gue pakai nama Beng itu, gue coret-coret lah. Beng di mana-mana, keliling ke Pondok Indah, ke Fatmawati dulu terkenal banget. Terus akhirnya pelajarin kayak di graffiti itu ada namanya, tadi ada tagging, terus ada throw up, itu yang kayak lu gambar nama lu tapi sedikit lebih rumit gitu. Terus ada lagi levelnya namanya piece. Abis itu ada lagi namanya wild style. Nah, itu gue pelajarin. Nah, gue taunya graffiti itu cuman ya bikin-bikin gambar-gambar aja gitu. Tulisan doang. Sampai akhirnya gue ketemu temen gue lagi yang beda lagi, dia ngasih gue buku. Beng, lu kan suka bikin wajah-wajah. Nih, ada graffiti tapi portrait nih. Gue coba baca. Nah, di situ ada namanya Make Claim lah. Itu graffiti artis dari Eropa. Terus gue lihat di bukunya itu dan ternyata ada graffiti yang bikin portrait. Itu tahun 2009. Iya. Akhirnya di tahun 2009 itu gue mulai fokus bikin portrait. Dibarengi juga pada saatnya tadi gue bilang gue mulai itu yang main basket. Dulu teman-teman basket gue nih sepatunya keren. Udah pakai Jordan segala macem. Minder juga gue ngeliatnya gue pakai sepatu. Gue lupa Adidas apa warna putih. Kayak biasa banget sepatu gue. Sepatu biasa lah. Tapi gue berpikir bagaimana caranya gue bisa tetap keren juga di geng-gengan gue. Akhirnya gue gambar sendiri. Nah itulah akhirnya pertama kali gue gambar di sepatu. Dan itu keterusan sampai sekarang. Jadi dengan keren-keren emang gambar di sepatu tuh bener-bener plar. Itulah udah akhirnya gua ya SMA tuh sering ngambil job kayak skate wajah kalau ada teman-teman kayak pacarnya ulang tahun, pacarnya ya apa segala macam buat gift temennya temen pacar temen lo ya, pacar temen lo. Bukan pacar lo ya. Ada bininya aja nggak berani ngomong. Pokoknya dari harga ya suka-suka hati sih kayak temen gue punya duit berapa kasih gue inget banget kalau nggak salah 10.000, 20.000, 25.000 dan itu kan lumayan juga buat jajan. Zaman itu lagi ya, zaman itu masih lumayan. Gambar di sepatu dimulai dari sama 25.000, 50.000 sampai akhirnya gue berpikir pada saat gue mau kuliah, kayaknya ini bisa jadi bisnis nih, gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue coba bikin brand waktu itu namanya Benhart Custom. Itu berfokus untuk ya ngerjain sepatu doang gue memang dan karena gue sukanya Vans waktu itu, jadi gue fokusnya di sepatu kanvas, sepatu Vans gitu kan. Terus akhirnya semakin banyak orderan segala macem dan gue merasa untuk level gambar gue pada saat itu gue ngasih harga tuh kayak kayaknya kemurahan segini. Banyak teman-teman gue bilang juga kayak lu murah banget ya kalau gambar kayak gini. Tapi gue pikir lagi kayak ya karena ada marketnya juga di sini pada saat itu kan ya. Akhirnya gue coba untuk pelajari lah gimana nih caranya agar gue bisa berbisnis ini. Tapi memang gue sejak dulu gue berfokus untuk gimana cara gambar yang bagus doang. Pokoknya customer puas, gambar bagus, tapi gue tidak memikirkan dari sisi manajemennya. Iya. Sampai akhirnya belum tahu cara gitu kerjanya. Pokoknya gue dapat orderan sampai yang kayak sebulan itu bisa dapat ratusan pair. Akhirnya gue ngajak beberapa temen gue buat join, gabung segala macam. Tapi ya itu karena manajemennya nggak bener nih. Beberapa temen gue yang gue ajak kerja juga kayak datangnya sesuka hati karena gue nggak bebasin mereka segala macam. Dan ternyata untuk berbisnis lu tidak bisa kayak gitu. Lu harus bisa memanage itu juga. Betul. That's why di tahun 2017 itu lumayan goyang nih gue. Bukan goyang secara nggak ada orderan itu, nggak, orderan banyak. Tapi gue nggak bisa nge-handle nih, kemarin-kemarin belum dikerjain. Kerjaan ini belum kelar, nanti ada lagi, ini manage waktunya susah ya. Terus ada kayak customer udah sampai 6 bulan kayak, wah nggak jadi deh, dibalikin segala macam. Terus kayak, sepatu yang mana gue lupa karena nggak gue catat. Iya betul. Gitu. Terus ada beberapa barang yang ini punya siapa ya? Iya, ada beberapa barang yang hilang lah. Terus ada, gue juga jualan sepatu juga, terus di toko ada barang hilang, nggak pernah dicek, nggak pernah ditulis di pembukuan. Akhirnya
gue serahin waktu itu sepatu 23 ke om gue lah. Karena gue kayak, wah gue pusing banget nih, om butuh bantuan. Akhirnya sepatu 23 bener-bener gue kasih, namanya brandnya sepatu 23. Dari Benhat Custom terus akhirnya sepatu 23 karena gue banyak orang. Gue kasih om gue buat handle. Terus di 2017 di gue pameran terakhir sepatu 23 itu, gue janjian meeting sama salah satu partner gue sekarang nih. Di situ kita ngobrol banyak segala macam tentang industri percustoman ini. Dan akhirnya gue merasa, karena gue selama ini kan gue jarang ngobrol kan, gue orangnya tuh tipikalnya nggak suka ngobrol gitu lah, maksudnya biasa aja lah gitu. Dan ketika gue ngobrol sama, ini namanya Mas Dodi, Mas Audi, gue ngerasa kayak, ih gue ketemu orang yang pas banget nih, yang selama ini gue cari. Kayak apa sih, kan gue mikir kan, gue bisnis udah gue lakuin semua nih, maksudnya gambar gue udah bagus, apa sih salahnya? Ternyata gue ketemu sama dia, akhirnya gue ngobrol, wah salahnya gue ternyata di sini, gue ketemu orang yang ngerti banget bisnis. Dan di situ gue udah ingin kerjasama bareng. Waktu itu sepatu 23 mau kita merge juga nih, mau kita gabung, ayo kita sepatu 23 kita gedein bareng yuk gitu. Tapi kan gue udah kasih om gue. Gue setepat gue tanya om gue ajak, om nih ada ketemu sama partner orang baru gitu, lagi nih, partner baru mau gedein sepatu 23. Terus om gue udah keburu, wah nggak bisa nih, udah sama kita, udah sama kita, udah nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya gue kayak bilang sama om gue, oh iya kalau gitu om gue mau coba ambil kesempatan ini nih, gue sama partner gue yang sekarang gue coba bikin brand baru. Oh ya udah itu terserah gitu, yang penting dia bilang jangan bikin sepatu juga, karena kan sepatu udah ada sepatu 23, masa bikin sepatu juga. Nah, akhirnya gue custom fokus untuk ngerjain di barang-barang branded. Kita bikinlah Never to Levi's. Untuk pertama kali gambarnya kayak di dompet, tas, gitu kan. Tapi di barang-barang yang di Indonesia mungkin kayak orang-orang kayak, gila lu barangnya udah mahal kok lu gambar-gambar gitu. Dan ternyata marketnya boom, makin gila ternyata. Gitu. Jadi akhirnya bermula dari situ. Kolaborasi antara gue sebagai seniman yang memang gue udah tahu seluk-beluknya banget lah, dengan Mas Saudi yang memang jago banget di bisnis. Akhirnya jadi bergabung lah. Jadi Never to Levi's. Kenapa pilih nama Never to Levi's? Sebenarnya Never to Levi's udah ada dari sebelum gue ada. Jadi memang Never to Levi's ini tadinya franchise ya, bukan ya? Enggak. Itu karena gue pas nonton orang bule semua isinya. Enggak. Jadi sebenarnya lebih ke ya toko online, bukan online shop juga sih, tapi lebih toko yang memang jual-jual barang branded gitu. Jadi kan dulu kan kalau misalkan lu mau beli barang, kan dulu di sini toko belum banyak gitu kan. Maksudnya cari goyar segala macam sebelum barang-barang itu pada masuk. Biasanya beberapa partner gue ini memang sering keluar negeri, mereka bawa barang ke sini terus dijualin lagi kayak gitu. Nah, tapi pada saat gue join, akhirnya kita berubah, kita menjadi jasa kayak gitu untuk custom di barang-barang brand tersebut. Barang branded digambar lagi itu sebetulnya nyali juga sih buat yang ngirim gitu. Gue juga ngerjainnya pertama kali takut juga. Deg-degan setengah mati pasti kan. Iya, karena kalau salah gimana nih? Iya. Gue kayak misalnya punya barang apa gitu ya, terus branded, aduh ntar jadinya gimana ya kalau gitu, jadi ini. Kalau gue juga lagi custom juga, tapi Harley. Mahal juga dong ya. Iya. Gue harus nanyain ini nih, karena menurut gue ini menarik juga. Lo dulu pernah katanya sampai jualan tahu. Oh iya tuh dari perjalanan tadi tuh ada tuh selip-selipannya, karena gue tuh dari dulu memang hobi jualan. Kalau gue bisa melihat potensi sesuatu yang bisa dijual, pasti gue jual lah. Kenapa nggak dilakuin gitu? Dan salah satunya untuk jadi kurir tahu sebenarnya. Gue jadi kurir tahu itu waktu itu buat tambah-tambahan jajan gue kuliah gitu kan. Boleh gue tahu nggak tahunya pakai itu tahu pong apa tahu susu? Tahu bulat. Nah, jadi gini. Digoreng dadakan. Ini lucu. Tahu bulat kan sekarang digoreng dadakan. Dulu nggak ada. Pertama kali yang masukin tahu bulat ke Jakarta itu om gua. Dari Tasik tuh. Jadi beneran serius. Enggak, gua penggemar tahu bulat beneran. Gua berasa ketipu sih. Itu bulatnya kekar, begitu dimakan kopong. Tapi gini om, kalau tahu yang sekarang itu mecin om. Yang dulu tuh tahunya memang udah enak, nggak pakai bumbu-bumbu apapun tuh udah enak. Nah dulu gue jualnya mentah dan gue anterin ke setiap orang pembeli nih, ke pembeli gue anterin dan kita bonusin sambal ulek. Dan itu semua rame sampai akhirnya itulah muncul tahu bulat yang udah mulai akhirnya digoreng dadakan, akhirnya justru kita mati. Nah kalah sama mereka. Iya, karena mereka kayak wah langsung digorengin, karena gorengnya susah om. Gorengnya tuh kayak lu goreng sedikit, minyaknya harus banyak kayak gitu. Jadi orang oseng-oseng terus sampai keluar. Gue pernah juga soalnya. Karena orang dapat sinetron, banyak yang salah cara gorengnya. Main suruh jadi tukang goreng tahu dadakan itu tuh. Gue nggak gede-gede nih tahu nih gitu. Tapi sempat berhasil juga sih waktu itu. Gitu. Oh gitu. Jadi itu buat tambah-tambah uang jajan lah. Nah itu selama gue jadi kurir tahu itu 1 tahun lah gue jadi kurir tahu. Itu gue kan suka kamera kan, maksudnya suka motret gitu kan. Jadi gue dulu punya kamera, karena gue nganter tahunya itu dari subuh, terus gue pulang kayak sekitar jam 10-an, terus pulang, biasanya gue lanjut kuliah tuh kayak malam gue harus ngambil tahu lagi di Cilandak, terus besok malam itu juga gue harus anterin lagi ke Kostrad, terus gue balik,
subuh gue harus ke Bogor lah gitu. Itu gue bawa kamera. Jadi gue selalu nemuin namanya sunrise, sunset, dan gue suka banget nature kan maksudnya gitu. Jadi gue ngeliat warna-warna magic hour ya. Nah, kayak gitu-gitu gue foto, gue share di Facebook, masuk join di grup fotografi, dan lumayan ada nama tuh pada saat itu karena kayak kok nih si Abeng ini maksudnya bisa dapat momen-momen terus ya, karena gue kan tiap hari gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu lah. Nah, itu juga gue jadiin momen-momen berharga gue, kayak maksudnya selain gue menjadi kurir tahu tadi ya, gue dapat momen itu buat belajar fotografi segala macam kayak gitu-gitu sih Om. Padahal dia tinggalnya Ciganjur. Ngirim-ngirimnya ke Cilandak. Itu daerah rumah gue semua. Kenapa nggak pernah ketemu kita ya? Karena pas gue lulus SMA, dia baru keluar. Oke, balik lagi ke produk Johnnie Walker ini nih. Jadi Johnnie Walker ini ada highball. Nah, ini salah satu minuman favorit gue di rumah. Apalagi kalau sore-sore, ini highball melalui Highball Hours. Abeng bisa bantu jelasin mungkin? Highball ini ya kayak. Jadi highball ini sebenarnya minuman yang terdiri dari campuran ya whisky juga sama beberapa mixer nih. Gue pernah bikin juga. Waktu di acara gue bikin juga. Jadi mixernya ini ada tonic water, terus ada gingernya sama ada green tea-nya. Oke. Gitu. Nanti kita bikin. Oke. Kenapa kita nggak bikin aja sekarang? Tonic waternya ada yang khusus nggak? Mereknya belum endorse sih dia. Ntar kalau udah endorse kita sebut mereknya. Sayang loh. Nah, ini kita udah siapin. Yes. Sekalian nama mas-masnya nih. Oke. Gimana? Coba ajarin dong. Kalau ini sih sebenarnya ya sesimpel aduk-aduk aja. Oke. Kita pakai yang gold apa yang black? Yang gold. Oke. Wah, gue demen nih. Kita pakai yang gold. Es batu secukupnya. Konon katanya emang es batunya harus tinggi, jadi bikin gelasnya tuh keringetan. Bikin gelasnya keringetan. Jadi pas sore-sore minum ngeliatin kebun, wah enak banget beneran. Cuman waktu itu dikejar orang kebun orang. Kurang ya. Sorry ya, saya tetap berusaha loh. Iya. Oke, ini esnya katanya emang harus banyak. Ya, lalu inilah pastikan. Masih ada masih boleh ditambahin, saya mah anaknya nurut. 50 mili biasanya. 50 mili. Ini 50%, bukan 50 mili. Dia nggak pengen gue pulang kayaknya. Itu nyambung kau. Oke, ini dibuka nih. Ini juga gampang banget nih dibikin di rumah nih. Ya, tadi udah dikasih tahu cara-caranya ya. Biasanya agak ditarik gitu. Wah, kayak teh tarik ya, Malaysia. Udah sih biasanya nih lemon ini pakai lemon untuk kiasan, garnish aja biasanya sih. Oh gitu. Tapi kalau mau nggak diperes. Kalau mau juga nggak apa-apa. Kita bisa coba dulu aslinya. Wah, seger guys. Coba kita kasih lemon. Kebalik mah jadi melon. Yang katanya nggak bisa ngomong ya. Yang katanya orang gambar doang tuh nggak bisa ngomong. Waduh. Kita kasih lemon nih. Lucu ternyata. Cheers dong. Wah, seger banget guys. Beneran seger sambil ngeliatin gambar-gambarnya dari si Abeng. Oke, selain yang Johnny dan Lemon Highball ini, varian Johnnie Walker Highball ada Johnny and Peach Highball, Johnny and Green Tea Highball, dan Johnny and Ginger Highball. Abeng, kasih dong info tentang kreasi Highball oleh Hart. Jadi kalau signature gue nih waktu itu gue bikinnya pakai madu. Ya. Terus sama ada nanasnya. Oke. Jadi itu waktu itu gue bikin tuh. Itu lumayan enak, tapi ini karena nggak ada jadi nggak bisa bikin. Tapi itu harus cobain juga sih. Gua akan buat sih. Di rumah pakai madu sama ini semua. Ini enggak. Tonic water. Terus pakai madu. Iya. Sama pakai nanas. Oke, pokoknya Highball Hour saatnya bikin Johnnie Walker Highball dengan resep yang simple dan mudah dibuat di rumah. Beng, lo pernah nggak ada rasa ketakutan gitu kalau dulu kan, nih zaman gua dulu nih, kalau seniman katanya belum tentu punya uang. Betul, gitu. Jadi memang ya awalnya ketakutan itu ada gitu. Tapi gue menjadikan selalu
karena gue hobi kan, gue suka. Iya. Jadi gue waktu itu nggak pernah berpikiran bahwa nyari duit dari gambar justru. Iya betul. Makanya tadi gue nyari sampingan kayak gue jadi kurir tahu segala macam untuk yang mendukung yang memang kayak gue kebutuhan buat hari-hari gitu kan. Karena kan gue untuk kerjaan ngelukis, tadi gue bilang ngelukis wajah segala macam itu kan jarang kan. Iya. Jadi gue kayak mencari lain lah, maksudnya penghasilan lain, sampai akhirnya gue fokus untuk bikin brand per customer gitu. Tapi awalnya juga banyak teman-teman yang kayak, ya mana ada duitnya lu bikin kayak gini, lu capek-capekin doang gitu. Nah, tapi karena gue berpikir kayak, ya justru belum ada pelakunya, belum ada banyak orang yang bikin kayak gini, ya kenapa nggak gue bikin gitu? Kenapa nggak gue yang bikin trennya? Gitu. Jadi ya udah awalnya beranjak daripada itu, dan ternyata ya akhirnya bisa dibilang gue dan Never Lewis itu menjadi trendsetter juga di Indonesia, bahwa kayak ada ternyata kerjaan kayak gini, dan sekarang banyak banget customizer yang lain yang ngikut juga ya, bukan ngikut maksudnya terinspirasi dari lo dan akhirnya itu lo jadikan saingan atau enggak, justru malah kadang kita bikin, malah tertantang. Ya, malah kadang kita bikin workshop, kita ngajarin orang caranya, lu kayak dari lu nggak bisa sampai lu bisa gambar di sepatu, sampai lu bisa juga jualan sepatu, gimana kita ajarin. Terus graffiti juga, kalau misalkan orang nanya, bang caranya gimana segala macam, pasti gua ajarin, karena justru semakin kita sering ngajarin orang, ilmu kita malah makin bertambah kan gitu. Tapi satu poin yang mungkin gue bisa ceritain buat sama teman-teman, kalau gambar ini jangan pikirin duitnya dulu, yang penting lo happy. Nanti ketika lo dapet duit dari gambar lo, ya itu lo nggak pasti sebagai bonus gitu. Jadi lo nggak akan pernah kayak ketika lo gambar nggak dapet duit, lo jadi pasti malas karena orientasi lo udah ke duit. Tapi kalau lo udah happy, ngerjainnya senang, ketika dapet duit jadi bonus gitu. Waduh, keren banget ini, bener-bener keren. Nah, ini juga dulu pernah diramal sama salah satu pemimpin Indonesia. Pernah bilang nanti suatu saat produk-produk dari negara kita sendiri yang akan memimpin di negara kita sendiri. Nah, gue rasa sekarang saatnya gitu ya. Kayak gue aja nih, contohnya ini gue dari atas ke bawah nih produk Indonesia loh. Ini Indonesia. Kacamata palsu Indonesia. Tapi beneran, karena dia sempat ngomong, gue sempat waktu kecil tuh gue sempat nonton tuh dia, gila juga ya, apa bener ya suatu saat nanti barang-barang Indonesia akan menguasai market di Indonesia sendiri. Nah, ternyata bener kejadian, iya kan? Sekarang itu lo rasain banget gak sih? Iyalah, sekarang paling berasa nih beberapa tahun, ya mungkin 3-4 tahun ini berasa banget nih, brand lokal nih makin naik. Lagi gokil, perang di mana-mana ya. 2 tahun ini brand sepatu semua bermunculan. Iya betul. Kan. Tapi sebenarnya kalau kita menyadarinya, sebenarnya dari dulu nih udah ada. Iya. Tapi kita sebagai produsen doang, sebagai vendor lah bikin. Tapi brand-brand luar, kayak sebenarnya kalau misalnya kita bisa sebut ya Nike, Adidas segala macam, pabriknya di sini banyak di luar negeri, bawa ke Indonesia lah, kau made in Indonesia. Iya, gue ngalamin itu sempat dulu. Makanya ketika sekarang bermunculan banyak brand lokal dan mereka berani untuk show off bahwa ya menyatakan eksistensi mereka ada di sini, kayak ternyata memang ada gitu, dan kualitasnya bagus gitu. Jadi memang kalau brand-brand lokal sebenarnya kita kalah di branding sih Om. Branding kita tuh emang lemah banget. Maksudnya kita harus caranya mungkin belum tahu. Caranya belum tahu. Mungkin kalau suatu saat kita udah nemu gitu cara untuk nge-brand produk-produk kita sendiri, pasti juara. Karena memang barang-barang lokal kalau menurut gue juga banyak yang enak juga dipakai kok. Banyak. Asli banyak yang enak dipakai, dan nggak harus nggak mahal gitu ya. Menyenangkannya itu. Tapi balik lagi sebenarnya paling penting satu Om. Apa tuh? Sebenarnya ya balik lagi ke kita. Kita harus pede pakai itu. Bangga. Kita harus bangga pakai itu. Iya, masalah kita sekarang kayak orang kenapa nggak mau pakai brand lokal? Karena kayak minder karena kualitasnya dulu yang orang tahu kayak brand lokal tuh asal-asalan bikinnya kayak gini-gini kan. Jadi sebenarnya makanya beberapa teman influencer semua segala macam mereka udah pada pakai brand lokal, artis-artis kayak gini kan jadi mau pakai brand lokal. Tapi gue selalu bilang gitu, ke anak-anak gue gitu ya. Anak gue juga kerja di fashion kan, dia sekolah di fashion management. Terus gue bilang sama dia, kalau lo pakai produk-produk yang udah merek, ya lo ngikut tuh merek gitu. Kalau lo pakai produk-produk yang lo pakai enak, terus orang lihat, wah keren juga ya dia pakai kan akhirnya kan lo jadi bisa jadi kayak brand ambassador gitu kan. Bisa ngebawa, wah baju yang gue pakai jadi keren banget. Nah kayak gitu. Gue bukannya nggak bisa beliin barang-barang mahal buat mereka, emang nggak ada duitnya. Duit gue habis di motor sama sepeda. Jadi gue bilang gitu ke anak-anak gue. Tapi untungnya anak-anak gue sekarang kalau misalnya mereka lebih suka bikin daripada ini. Gue gue nyesel nggak bawa celana sih. Gue ada celana digambarin sama anak gue, kartun, bagus banget. Gue nggak nyangka anak gue tuh bisa gambar, karena dari dulu cuman minta Crayola gitu. Gue nggak tahu dia bisa gambar apa enggak, tapi hasilnya keren sih. Ntar suatu saat gue
kirim fotonya lah. Boleh. Follow dong. Iya. Dia nggak follow gue loh. Gue follow dia nggak follow gue. Tapi nggak apa-apa. Emang kayak gitu kerjanya. Kita nggak harus memfollow orang yang kita follow. Iya. Sekarang lo udah punya perusahaan. Karyawan lo berapa? Ya, NTL pertama tadi berdua tuh. Awalnya dulu dari Sepatu 23 juga gue dulu jalanin pertama kali sendiri, terus ngajak beberapa orang. Kalau sekarang di NTL total hampir 60 orang. Wow, 60 orang. 60 orang. Itu ada jam makan siangnya semua? Ada. Oh iya. Jadi kita sediain. Dapat tahu nggak? Kita sediain mes juga karena beberapa ya artisan kita, beberapa karyawan kita dari luar kota. Iya. Jadi kita sediain mes juga, kita sediain makan semua segala macam karena memang NTL pertama kali dibentuk, gue pengen ngebina seniman-seniman karena gue ngerasa dulu ketika gue mau berkarya terus gue nggak punya media, gue nggak ada orang yang kayak teman buat sharing segala macam gitu kan, makanya gue bikin NTL ini sebenarnya bukan tempat buat cari kerja doang. Jadi teman-teman di sini bisa belajar segala macam dan semuanya kita support gitu. Jadi kalau teman-teman artisan di NTL nih misalkan kayak, bang gue butuh kanvas buat bikin karya, kita sediain gitu. Jadi gue support, tapi yang penting tujuannya jelas, karyanya jelas, lu mana konsep lu, presentasiin dulu ke kita kayak gitu-gitu. Jadi intinya kita pengen support lah, karena gue ngerasain dulu susahnya ketika gue dulu mau belajar gini, gue nanya dulu kan zaman-zaman belum ada Instagram, lu bisa DM orang segampang itu. Kalau sekarang kan kayak kita mau DM Om Tora aja tinggal DM aja gitu, nggak tahu Om Tora mau balas pasti jawab gitu biasanya kan. Makanya kalau misalkan dulu kan kayak kita mau nanya ke siapa nih, mau nanya susah, kadang mau ketemu minder nggak jadi segala macam. Kalau sekarang kan lebih dipermudah juga, lebih enak gitu. Makanya di NTL kita juga pengen kayak gitu Om, jadi kayak kita pengen jadi wadah nih gitu. Makanya artisan NTL dari yang cuman tadinya pertama kali cuman gue sendiri, terus ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai sekarang artisannya doang udah 20 orang gitu. Jadi ya karena gue selalu membuka kesempatan buat di NTL ini ya lu jangan cuma nyari duit doang di sini, tapi kita mau belajar bareng ya ayo monggo masuk NTL. Tambah ilmu baru lagi, tambah kepintaran baru lagi gitu istilahnya. Iya betul. Nah, itu juga benar tuh DM itu biasanya kita pasti baca kok kalau DM. Asal jangan minta kerjaan karena gue juga lagi nyari. Suka kesel tiap hari minta kerjaan, bagi duit, minta kerjaan. Aduh, padahal dia bisa nge-DM. Minum lagi. Oke. Lo pernah kolaborasi sama presiden. Ya. Bikin jaket. Itu gue pernah mau beli. Tapi nggak ada ukurannya. Iya kecil. Iya. Gue pernah mau beli karena gue salah satu pendukungnya dia juga. Begitu gue mau pakai jaketnya kekecilan, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi keluar duit deh. Kira-kira lo kalau dikasih kesempatan untuk kolaborasi lagi, lo pingin kolaborasi sama siapa? Oke, kalau kolaborasi sebenarnya gue pengen kolaborasi sama ya banyak yang dari Indonesia sih Om. Kayak gue pengen angkat beberapa ya budaya lah gitu. Mungkin kalau di sini ada batik artis yang jago gitu, gue kayak pengen ketemu, kita pengen sharing gitu segala macam, kita kolaborasi. Terus kayak motor, mungkin builder motor siapa nih jago, kita kolaborasi. Jadi kolaborasinya nggak cuma tadi lebih ke aparel, jaket, sepatu, tapi gue pengen juga NTL ini ngebawa bahwa ya segala, makanya gue menyebutnya kan NTL ini custompreneur. Jadi apapun yang di custom, apapun yang kita bikin one of one gitu kan, ya itulah gitu. Jadi makanya gue pengen kolaborasi dengan justru yang cross lah gitu. Jadi nggak cuma dari industri yang sama atau ya yang kira-kira kadang yang berlawanan malah menarik ya. Gitu. Jadi gue sebenarnya memang kolaborasi suka ketika ya itu cross lah gitu. Makanya kayak sekarang nih kita juga nanti akan kolaborasi juga, kita mau bikin motor, mau bikin motor listrik. Jadi kayak gitu-gitu gitu. Jadi sebenarnya motor listrik tapi lo yang warnain gitu. Iya, sampai bentuknya semua. Udah ada orangnya. Saya ada orangnya kalau mau. bisa. Saya ada orangnya kalau mau bikin gituan mah. Kayak gitu-gitu sih Om. Tora Sudiro Maklar Indonesia. Custom paling aneh kira-kira apa selain sepatu, jaket sama apa box sepatu tadi tuh? Oke, yang sebenarnya nggak aneh juga sih, tapi yang mungkin nggak umum. Itu seperangkat alat pancing. Gitu. Ini aneh sih kalau menurut gue. Ya mau ngeliat siapa? Apakah ikannya? Apakah cacingnya akan berbahagia bila? Tapi beneran seperangkat alat pancing. Jadi ya pancingannya, terus tempat buat taruh umpan, kail, terus sampai kursi pancingnya gitu. Oh, jadi komplit semua. Komplit, jadi sampai ada yang tas buat pancing yang gede juga itu digambar ikan gitu. Oh keren. Gue juga kemarin sempat lihat yang Doraemon deh. Sepeda Brompton ya. Gue suka sepeda juga kan. Jadi waduh gila juga nih anak nih. Dia gambar sepeda tapi dibikin Brompton sama ada merek lain ya. Collab sama merek lain kalau nggak salah. Iya. Wah gila juga nih
bener-bener tanpa batas gitu ya. Apa juga lu sikat gitu. Oke, thank you banyak. Abeng udah datang ke sini, udah cerita-cerita. Gue seneng banget ketemu sama lu, beneran akhirnya bisa ngobrol sama lu. Kita pernah ketemu di Campville, cuman lihat-lihat doang. Kalau gue tuh banyak yang minta foto soalnya. Kan gue artis. Iya, gue banyak yang minta foto. Jadi kalau misalnya ketemu di tempat-tempat kayak gitu, gue nggak bisa ngobrol lama gitu. Padahal gue pengen nanya, pengen asli tuh bener-bener. Gue inget banget tempat lu tuh, lu bikin jaring-jaring. Iya. Bikin jaring-jaring, ada jaket di situ, sepatu di sini, apa. Wah, tuh bener-bener gue pengen menikmati karya lu waktu itu tuh, cuman gue nggak bisa karena gue terlalu ngetop gitu aja sih sebetulnya ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin lu sampaikan ke Oke. Ya paling mungkin ini aja sih Om, buat teman-teman ya pelaku seni atau ya apapun itulah, apapun yang kalian lakukan, kalian harus konsisten aja sih. Betul. Konsisten. Kalau memang kalian yakin ya lakuin aja gitu, nggak usah peduli apa kata orang. Kayak tadi gue bilang kan, kita cerita kayak emang ada duitnya segala macam ya, tapi alhamdulillah ternyata kalau misalkan ya gue konsisten sampai sekarang ya bisa membuahkan hasil gitu. Jadi paling kalau dari gue selalu bilang sama teman-teman kayak kadang kesuksesan itu bukan tujuan Om, tapi lebih kepada proses yang lu jalanin. Jadi ketika lu menikmati proses yang lu jalanin, sebenarnya ya lu sukses kayak gitu. Jadi nggak perlu. Keren banget. Keren banget. Oke, buat kalian juga para penonton, jangan lupa untuk membeli produk-produk Indonesia dan juga produk Johnny Walker melalui link e-commerce di kotak deskripsi. Gua Tora Sudiro, see you.